orang-orang yang punya growth mindset supaya kita tahu bahwa selalu ada kesempatan bagi kita tuh untuk maju, untuk berkembang, dan untuk merubah keadaan kita tuh menjadi lebih baik daripada hari ini. Nah, ini saya mau sedikit cerita. Itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Mungkin saya mau ceritanya mungkin dari sini dulu. Teman-teman, teman-teman kalau saya minta milih gitu ya, makan ayam. Nah, akan suka makan ayam McD atau ayam CFC? Oke, boleh dipilih jawabannya di kolom chat. Nah, tahu CFC ya, California Fried Chicken gitu. Nah, dengan McD kalau diminta untuk milih ayam, lebih suka makan ayam yang mana? Nah, monggo. Oke, ada yang jawab McD. Oke, suka ayam McD. Ibu Kalau Bapak. KFC itu apa, Bu? Keluarga fried chicken ya, Bu ya? Buatan istri maksudnya. Oh gitu ya, Pak. Oke, ini kebetulan nanyanya yang McD sama CFC dulu, Pak. Nanti kalau keluarga fried chicken, Bapak pasti lebih milih masakan istri. Kalau Bapak bilang McD yang lebih enak, nanti nggak dimasakin istri lagi. Iya, takut dimarahin istrinya di sana. Iya, oke. Rata-rata McD. Oke, baik. Padahal ayamnya McD itu lebih mahal loh ya harganya ya. Tapi kita lebih suka ya. Kira-kira kenapa? Oh, Banyak McD promo, Bu. banyak promo katanya. Banyak promonya. Tuh kalau belinya di Grab banyak promo ya. Di GrabFood. Ya Mbak Fani? Iya. Oh, belum Ya, masih. Bu, betul. Oke, karena banyak promonya. Kalau CFC itu udah nggak terlalu terkenal ya, Mbak. Oke, Mbak Fani, McD itu yang Mbak tahu, dia pakai ayam kampung atau ayam bukan ayam kampung? Setahu saya bukan Bukan. Iya, ayam broiler ya, Iya, atau Bu. ayam negeri lah kalau kita bilang gitu, bukan ayam kampung. Nah, menurut Mbak, kenapa sih ayam McD itu harganya mahal? Mahal nggak Mbak? Walaupun banyak promo kan tetap mahal ya aslinya kalau nggak ada promo kan? Iya. Brand, karena brand. Oke, yang lain mungkin kira-kira apa sebabnya? Sebab kenapa ayam McD itu bisa dijual dengan harga mahal? Katanya karena brand. Nah, ini analisisnya orang teknik kimia kira-kira apa nih? Sebab ayam McD bisa dijual mahal. Karena jaga kualitas. Oke. Karena Kalau jawabannya trust. ada, Pak Wayunin banyak jawaban jawab. ada karena ada yang begini. Oh, sudah terkenal enak banyak di mana-mana, cabangnya banyak. Oke, yang lain apa nih kira-kira sebabnya? Karena di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Kalau Ya, di mana-mana gampang nyarinya. Itu yang bikin dia mahal karena dia di mana-mana ada cabang, Bu Ani, atau seperti apa menurut Bu Ani? Ya udah ada di sini tuh McD gitu. Kalau mau makan yang apa namanya merek standar, lain, standar itu McD. Oke. Misalkan kita di mana ya waktu itu saya lupa di negara mana itu adanya McD. Karena udah KFC mendunia ya. ada. KFC nggak ada ya, Bu. Ya, betul. Ya, walaupun nggak ada nasinya ya kalau di tempat di makannya pakai kentang. Oke. Tapi McD lebih gampang dicari di mana-mana memang. Iya. Menurut saya mahal karena target pasarnya bukan kalangan menengah ke bawah dan biaya brandingnya yang mahal. Karena brand dan seterusnya. Oke. Baik. Nah, kenapa saya tiba-tiba habis ngomongin soal mindset, hari ini mau ngajakin Ibu Bapak ngomongin soal ayam ya. Nah, jadi sebetulnya ini saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa tuh melihat situasinya begini. Jadi kita kalau bicara tentang achievement motivation training kan bicara tentang bagaimana kita itu harus memiliki daya dorong di dalam diri kita itu untuk membuat kita bertindak ya. Bertindak yang saya maksud tuh adalah bagaimana ibu bapak dosen, mbak dan mas mahasiswa ini bisa terus melakukan upaya perbaikan karena tadi kita sendiri tuh punya harapan terhadap hidup kita. Entah ada yang ingin membahagiakan orang tua, mau dapat sukses begini begitu, ingin jadi diri kita bermanfaat dan macam-macam. Nah, termasuk dosen itu kan juga kalau menulis karya ilmiah itu saya yakin hasilnya itu kan juga akan bermanfaat ya untuk dibaca publik,
bahkan mungkin kalau bisa dibawa ke industri menjadi bagian dari apa yang industri bisa kerjakan selanjutnya dari hasil riset kita. Nah, tapi sekali lagi kita itu kadang-kadang terpentok dengan fixed mindset tadi, bahwa kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa, bahwa kita tuh ya udah gini-gini aja, sehingga kita tidak ada daya dorong untuk kemudian menjadi lebih baik atau melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman kita. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat dari kisahnya tadi McD ya, apa yang membuat McD itu mahal? Ada yang bilang brandnya, ada yang bilang packagingnya, ada yang bilang karena McD ada di mana-mana, ada yang bilang enak dan seterusnya. Padahal McD itu dibikin dari ayam, bukan ayam kampung gitu ya. Kita sendiri tahu kan, sebetulnya di pasaran sana harga ayam kampung aslinya ya, kalau masih dalam bentuk ayam kampung, itu kan lebih mahal daripada ayam broiler. Benar nggak ibu-ibu yang rajin ke pasar atau ke supermarket? Benar ya Bu ya? Benar Bu. Benar, jadi ayam kampung itu lebih mahal daripada ayam negeri. Tapi kenapa McD bisa dalam tanda petik menjadikan dirinya itu mahal? Nah, ini sebetulnya bergantung kepada apa? Saya mau ajak Ibu Bapak lihat apa ilustrasi singkat yang coba saya gambarkan di sini ya. Ini ayam gitu ya. Menjadi ayam McD yang enak itu kan tentu karena dia juga menggunakan bahan-bahan atau bumbu pilihan, begitu ya. Bumbu pilihan. Bumbunya bawang merah, bawang putih dan segala macam, kemudian juga dengan tepung pilihan jadilah ayam crispy McD yang enak. Yang memang sebetulnya menjadi mahal itu saya tahu ada unsur brand di situ. Tapi kalau kita menggunakan ilustrasi ini sebagai bagian dari proses kita mengolah diri, benar nggak kalau kita mungkin misalnya hari ini mencoba untuk melihat kita tuh sesungguhnya adalah ayam-ayam ini ya. Kan setiap kita itu terdiri dari unsur penyusun yang sama ya, Ibu Bapak tuh hari ini ya, mohon maaf ya, kita punya Ibu Bapak dosen, Mbak Mas, mahasiswa, kemudian Ibu Bapak tendik, itu kita hari ini adalah manusia yang punya anggota tubuh, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan segala macam. Anggap aja bahan dasar kita ini kan sama ya. Tuhan menyusun kita tuh dengan bahan dasar yang sama. Tapi apa yang kemudian menjadikan kita pada akhirnya satu orang dan orang lain itu berbeda, ternyata tergantung memang dari bagaimana kita mengolah diri kan Ibu Bapak. Jadi ada loh ayam, itu yang juga rasanya jadi nggak enak kalau kita pakai bumbu yang sembarangan dan kita nggak bisa mengolahnya. Nah, dalam konteks kita bicara tentang pengembangan diri, apa yang ingin saya katakan, Mbak-mbak mahasiswa ini ya, ibu bapak dosen, kita semua itu sama. Tapi apa yang kemudian menjadikan satu orang dan orang lainnya itu pada akhirnya berbeda, bergantung kepada cara kita mengolah diri. Tergantung kepada cara kita mengolah diri. Jadi mahasiswa yang kuliah itu kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, hanya duduk di kelas, dengar dosennya kasih pelajaran, kemudian mengerjakan tugas, tentu nggak akan sama kualitasnya nanti dengan mereka yang sepanjang statusnya menjadi mahasiswa itu melakukan banyak hal untuk mengolah dirinya. Yang tadi saya maksud ya, aktif mungkin berorganisasi, jadi pengurus ini itu, ikut kompetisi ini itu kan bagian dari kita mengolah diri supaya dalam tanda petik kita yang tadi dalam tanda petik sekedar ayam ini akhirnya bisa menjadi ayam yang enak, yang punya branding tertentu. Sama halnya seperti dosen, kan gitu. Ibu bapak dosen tuh semua dosen, tapi bagaimana akhirnya ada yang jadi profesor, ada yang akhirnya itu terkenal karena punya karya monumental, bermanfaat, banyak dipanggil kemana-mana dan seterusnya. Itu bergantung kepada bagaimana kita kan mengolah diri, Ibu Bapak. Jadi beberapa dosen itu kan dikenal karena karya penelitiannya dijadikan sitasi bagi penelitian lain. Beberapa Ibu Bapak dosen itu terkenal jadi misalnya diminta jadi pembicara, jadi keynote speaker dan segala macam karena ada kompetensi keilmuan yang dia punya. Dan ini tentu tidak dihasilkan semalam. Tapi dari proses yang bleeding lah, berdarah-darah untuk bisa mencapai ini. Sama mahasiswa juga gitu. Mau di Ayunda jangan dikira gampang lulus kuliah,
dengan predikat begitu dari kampus top dunia gitu ya. Bahkan kita aja mungkin kalau bisa masuk belum tentu bisa lulus dari kampus itu ya. Jadi makanya kalau ada yang wah cita-cita mau sekolah di Harvard gitu, bukan sekolah di Harvard yang dicita-citakan tuh, lulus dari kampus Harvard itu yang dicita-citakan. Karena banyak yang bisa masuk nggak bisa lulus, itu kan banyak saking apa kompetitifnya ya persaingan proses pembelajaran di kampus-kampus apa sebesar itu gitu. Jadi ini yang menjadi penting bagi kita. Jadi bagaimana kita harus selalu meyakini bahwa meskipun kita ini kondisinya hari ini begini, tapi kita selalu punya peluang untuk menjadikan diri kita tuh spesial di masa depan dengan kemauan kita untuk mengolah diri tadi. Mahasiswa, ibu bapak dosen dan seterusnya tentu kita tuh akan punya kriuk-kriuk yang indah lah gitu ya. Jadi kalau saya jadi mahasiswa tuh saya membayangkan lulus itu nanti punya banyak sertifikat, punya banyak hal yang bisa ditulis di kurikulum vitae. Saya kebetulan mengajar mata kuliah sistem rekrutmen dan seleksi di setiap semester. Kadang bikin challenge ke mahasiswa saya. Mahasiswa saya tuh biasanya ngambil mata kuliah saya tuh kan semester 4, semester 5 gitu. Terus saya bilang, coba bikin CV dong gitu. Nah, saya bilang tulis apapun yang menurut kamu itu bisa menjadikan CV-mu menjual. Tak jarang mahasiswa itu baru mengerjakan setengah halaman CV-nya lalu berhenti dan bingung. Apa yang harus ditulis lagi? Karena nggak ada yang dia lakukan kecuali jadi mahasiswa kupu-kupu tadi. Bayangkan kalau jadi mahasiswa kupu-kupu, kan nggak banyak yang bisa ditulis ya Mbak Fani ya. Masa tulisannya cuma riwayat pendidikan dari SD sampai SMP sampai kuliah yang ditulis, udah berhenti di situ. Tapi kalau mahasiswa ini kan rajin misalnya ikut berkompetisi ya, teman-teman ini saya kasih bocoran ya. Meskipun kita nggak menang, belum menang ya. Tapi kalau memang itu adalah prestasi tertinggi kita pernah berpartisipasi dalam sebuah kompetisi, itu layak untuk tetap ditulis di dalam CV. Jadi kita misalnya pernah ikut lomba apa, jadi partisipan apa, itu perlu ditulis. Kenapa? Karena keikutsertaan kita di dalam sebuah kompetisi itu minimal menunjukkan bahwa kita ini orang yang punya motivasi untuk berprestasi. Organisasi itu nggak mau bayar karyawan udah mahal-mahal tapi di-push untuk berprestasi itu nggak mau. Dia punya daya 100 tapi diminta mengerjakan 60 aja nggak mau. Itu kan repot ya kalau organisasi besok mempekerjakan karyawan begitu. Sama lah kira-kira dengan ibu bapak dosen gitu ya. Nanti kalau diminta untuk menuliskan CV-nya, apa yang kira-kira bisa ditulis? Mungkin kalau dosen itu kan saya juga punya mimpi besar ini ya, kalau udah jadi dokter tuh habis itu publikasinya banyak gitu. Jadi kalau diminta bikin CV itu sampai berhalaman-halaman orang bingung ya gitu ya, karena ini tulisannya karyanya banyak sekali atau mungkin pernah hibah ini itu tuh banyak. Nah, itu bagian dari sesuatu yang harus kita targetkan supaya kita tuh nanti punya ya seperti McD lah. Jadi ayam dalam tanda petik yang udah punya branding khusus itu kan kita punya nilai jual lebih ya. Jadi mahasiswa itu juga pasti senang dalam tanda petik ngambil kelas kita karena tahu kita memang punya kompetensi yang mumpuni sekali di situ dan kita udah punya branding di situ gitu. Termasuk mahasiswa. Ini mahasiswa kalau lulus ditanya, Anda bisanya apa gitu. Kan kita nggak bisa general bilang misalnya ya, saya bisanya teknik kimia. Iya, teknik kimia itu apanya gitu. Nah, itu kan perlu di branding gitu ya. Di branding itu dengan apa? Misalnya mahasiswa ikut lomba kompetisi ini, pernah bikin ini, bikin itu, ikut penelitian ini, itu bagian dari upaya kita untuk menjadikan kita tuh dalam tanda petik menjadi ayam McD yang bernilai. Gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar kita adalah alumni atau kita nggak cuma sekedar orang yang lulus dengan gelar ST gitu ya, tapi kita adalah orang yang lulus dengan gelar ST, di dalamnya kita sudah menempuh proses yang luar biasa yang menjadikan kita hari ini punya branding tertentu. Nah, ini hal penting yang perlu kita ingat bersama. Jadi tadi saya sudah sampaikan dari manapun kita berasal, dimanapun kita hari ini, setiap kita itu kalau punya growth mindset, kita akan tahu bahwa kita selalu punya peluang lebih untuk menjadikan diri kita tuh lebih baik lagi. Karena ayam begini, dengan ayam begini 1 ekor gitu ya, kalau dijual kan hasilnya udah nggak sama harganya ya. Pasti yang udah diolah ini tentu punya nilai jual lebih tinggi. Nah, Ibu Bapak, Mbak dan Mas semua,
Ini adalah hasil diskusi di World Economic Forum ya, tentang top skill yang kita butuhkan di tahun 2021. Saya sebetulnya punya data tentang top skill yang dibutuhkan di tahun 2020 kemarin. Ketika top skill yang kita butuhkan di tahun 2020 itu tuh masih di awal-awal pandemi gitu ya. Ternyata di tahun 2021 beberapa poin itu nggak terlalu banyak berubah, kecuali apa yang dulu di tahun 2020 nggak muncul, sekarang muncul yaitu di poin 8. Jadi di masa depan, bukan di masa depan, di masa kini nih, tahun 2021 ya, ternyata kalau kita mau hidup kita itu sukses lah kira-kira gitu ya, menurut World Economic Forum, kita tuh perlu punya skill ini semua. Apa itu? Resiliensi. Atau resiliensi itu apa ya? Kalau kita sebut itu daya lenting ya, kemampuan kita tuh untuk bangkit kalau kita dapat kegagalan. Resiliensi dan adaptability. Jadi kemampuan kita untuk bisa berubah itu jadi hal yang penting. Kedua, teknologi skills atau digital fluency. Itu manusia kalau hari ini mau survive itu nggak bisa kalau dia tidak menguasai teknologi. Ketiga, communication across remote or distributed teams. Jadi dulu orang cuma berhenti pada kalau kita mau sukses tuh harus bisa komunikasi. Ternyata sekarang ini menarik. Komunikasi bahkan yang bersifat remote gitu ya. Dan mencakup banyak tim, macam-macam. Kenapa? Karena proses kerja di masa depan, bahkan masa kini itu ya, ini kita aja udah blended ya. Saya nggak tahu di kampus IT, ibu bapak dosen dan pegawainya apakah masuknya tuh ya separuh WFH, separuh WFO kayak kampus kami ya. WFH. Oh full semua. WFH ya, WFH semua. Nah artinya kan WFH semua ini mau nggak mau memang perlu menjadikan proses komunikasi itu tetap lancar ya. Karena ada yang misalnya nggak terlalu terbiasa berkomunikasi dengan tatap layar. Ada yang nggak biasa berkomunikasi dengan WA. Jadi bahkan rapat itu bisa jadi mandek gitu ya, karena ketika rapat menatap layar banyak orang nggak bicara. Atau ketika proses koordinasi melalui WhatsApp banyak yang nggak jalan tuh ya juga ada gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi kalau kita mau bertahan di 2021 ini bahkan sampai ke depan nanti kita lihat World Economic Forum bilang apa lagi nih ya gitu. Jadi komunikasi lintas ya yang sifatnya remote itu menjadi penting. Kemudian yang keempat adalah emotional intelligence. Ini penting ya. Jadi tadi kalau di awal saya tanya mana yang menjadikan orang-orang itu menjadi tokoh sukses, kita fokusnya apakah itu kognitif atau non kognitif. Kalau kita lihat dari sini, ini banyak banget yang nggak ada hubungannya sama kognitif loh. Top skill yang ditulis di World Economic Forum ini. Sesuatu yang justru berhubungannya tidak dengan kognitif atau kemampuan berpikir. Emotional intelligence, bicara tentang empati, kemampuan kita tuh untuk melihat segala sesuatu itu tidak dari semata-mata sudut pandang kita sendiri, itu kan bicara tentang empati ya. Kita bicara emotional intelligence itu tentang bagaimana kita memahami apa yang kita rasakan. Jadi kalau anak muda zaman sekarang suka mengeluh, aduh hidup saya galau gitu ya. Wah ini saya bingung, karena galau itu kan jelas memang sesuatu yang membingungkan tanpa sebab yang jelas ya. Galau-galau itu sampai mungkin dulu di masa lalu vocab itu nggak banyak disebut, tapi sekarang jadi macam trending topik gitu ya. Karena orang tuh tiba-tiba jadi merasa galau. Apa itu galau? Kebingungan yang tanpa sebab yang jelas kan. Kalau dulu tuh, kalau kata suami saya, zaman dulu itu anak-anak muda nggak galau. Tapi anak-anak muda itu membingungkan sesuatu gitu ya. Jadi lebih-lebih karena objek yang jelas. Tapi kalau galau itu kan objeknya nggak jelas gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah cross functional collaboration. Ini jadi penting. Jadi sekarang tuh kalau mau survive kita nggak bisa tanpa kita tuh mampu untuk berkolaborasi lintas fungsi. Jadi teman-teman tuh besok di teknik kimia itu akan interaksi misalnya dengan orang dari informatika, orang dari ekonomi, orang dari bidang ilmu manajemen atau psikologi. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan cross functional tadi? Jadi kebayang ya, saya tuh meyakini sekali bahwa
latar belakang pendidikan dan bidang ilmu yang kita tekuni itu kan pelan-pelan membentuk pola berpikir kita. Jadi yang teknik misalnya mungkin diajarin tentang ilmu pasti gitu kan. Tapi ketika kita urusan dengan manusia tuh banyak banget loh wilayah abu-abunya. Jadi kita nggak bisa melihat persoalan tuh betul-betul dikotomis di lapangan, itu nanti kita dianggap tipikal manusia yang saklek. Ketika kita kerja nanti malah jadi disebelin kanan kiri karena kita tadi mungkin nggak bisa berkolaborasi dengan bidang ilmu lain dan segala macam. Semua diukur pakai inginnya kita sendiri. Nah, kita hati-hati dengan itu. Kemudian leading through change. Jadi bagaimana ini juga menjadi sebuah hal yang penting. Kepemimpinan itu sekarang menjadi bukan pekerjaan yang mudah. Dari dulu kepemimpinan tuh udah sulit, ditambah sekarang ketika segala sesuatu tuh bisa berubah dengan sangat cepat, maka ternyata memimpin untuk melewati sebuah perubahan besar itu jadi sebuah hal yang dibutuhkan. Termasuk yang kaitannya dengan nomor 7 adalah change management ya. Kemampuan kita untuk mengelola perubahan. Nah, yang 8 ini loh, yang saya bilang di 2020 ini belum ada. Ternyata karena sekarang itu orang bekerjanya online, remote gitu ya, kadang-kadang jadi lupa batas waktu kerja ya. Mungkin ibu bapak dosen dan mahasiswa juga jadi kerasa. Ini kadang-kadang nih mahasiswa ada yang cerita, dosen jadi bikin bimbingan skripsi malam-malam Bu gitu. Betul. Karena sempatnya di situ. Jam kerja jadi nambah. Bener, jam kerja jadi nambah. Padahal dulu kalau kita rapat itu offline, yang namanya jam 4 kantor tutup tuh paling lambat rapat tuh jam 5 kan dosen ya. Jarang banget dosen itu rapat sampai jam 7 malam. Sekarang nggak gitu, rapat pindah jam 7 malam, nanti selesai jam 22. Itu yang juga gitu. Nah, ternyata skill yang ternyata harus kita punya untuk menjadikan kita tetap waras gitu ya, itu adalah dealing with stress. Jadi bagaimana kita belajar untuk berdamai dengan stres, mengelola stres dengan baik, kemudian lebih mindful dengan apa yang kita kerjakan. Karena kalau enggak kita jadi gerasa gerusuk, mungkin menjadi sangat tidak nyaman dan jauh dari bahagia. Nah ini kan repot. Jadi banyak orang di karirnya itu sukses enggak, tapi rusuh iya gitu. Kenapa? Karena hektik setiap hari dengan sesuatu yang akhirnya nggak bisa dia kendalikan dengan baik gitu. Itu isu-isu tentang work life balance sekali lagi seperti tadi saya sampaikan di awal menjadi sangat penting untuk kita bangun kesadaran baru tentang itu. Yang 9 time management ya. Nah, ini jelas ini. Kalau time managementnya bagus, mudah-mudahan kita tuh lebih punya peluang untuk dealing with stress. Karena banyak orang stres itu karena time manajemennya jelek. Apalagi nih ibu-ibu sekarang mungkin dengan kondisi yang juga kalau masih punya anak kecil ya harus mendampingi anak belajar online dan segala macam. Mahasiswa juga sih. Mahasiswa kan juga karena kuliahnya online katanya beberapa dosen jadi suka kasih tugas lebih banyak ya. Jadi tugas ini, tugas itu gitu. Jadi kok rasanya tugas nggak selesai-selesai. Ini juga mahasiswa harus belajar nih untuk dealing with stress, time management, dan terakhir yang ini udah ada dari tahun lalu yaitu creativity gitu ya. Nah kalau kreativitas itu kita lagi bicara tentang bagaimana kita semua belajar untuk menciptakan kebaruan gitu ya dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena kalau kita bicara kreativitas bukan berarti kita harus betul-betul menciptakan segala sesuatunya dari nol ya. Tapi menambah kebaruan dari sesuatu itu udah bagian dari kreativitas. Ini yang kita perlukan untuk bisa membuat kita tuh sukses di tahun 2021. Kalau saya mengcapture kepada ini semua, saya kembali tanya nih ke mahasiswa dan mungkin juga ibu bapak dosen. Mana yang begini ini yang diajarin di kuliah ya? Mana coba yang diajarin di kuliah? Diajarkan sih teknologi skill paling. Kalau diajarkan full kayaknya semuanya ada, tetapi dalam project based atau problem based learning gitu. Iya. Artinya ada sedikit-sedikit yang kita ajarkan ya Bu di situ. Pertanyaan saya, seberapa mampu mahasiswa itu meresapi bahwa di dalam project based gitu ya atau problem solving atau kasus-kasus studi kasus yang diselesaikan itu mereka tuh sedang diajarkan atau dipaparkan dengan ini semua. Mahasiswa, seberapa ngeh Anda bahwa Anda belajar banyak dengan ini lewat project
tugas-tugas yang dalam bentuk proyek atau tugas kelompok yang diberikan itu, kira-kira apa yang Anda rasakan? Banyak nggak Anda belajar tentang ini? Karena ini adalah senjata untuk survive ya. Di 2021 tuh ini semua gitu. Jawab, ayo. Ayo, monggo. Ada yang bagus banget, ada yang pasif, ada yang ya begitulah campur-campur. Coba mahasiswa boleh cerita nggak? Ya, Anda merasa diajarin nggak atau banyak nggak yang dipelajari untuk kira-kira mengembangkan ini semua? Saya mau tanya. Atau Ibu? Mungkin bisa ditunjuk, Bu. Nggak berani tampil beda nih anak-anak. Ditunjuk. Oke. Mohon maaf, saya kayaknya internetnya nggak stabil lagi ya Mbak Nafis ya. Agak putus ya tadi. Apa ditunjuk aja ya Bu ya? Ya boleh Mbak Nafis boleh. Saya soalnya takut salah nyebut nama, ternyata tuh dosen. Soalnya nggak tahu nih dosen sama mahasiswa yang mana. Apa Bu, di random aja Bu ditunjuk. Ya boleh Mbak Nafis aja boleh. Coba Mbak Susi Fatmalah coba ya. Halo. Iya. Mbak Susi Fatmalah coba Mbak. Ya Mbak Susi coba cerita Mbak. Kira-kira dari proses pembelajaran di kelas lama ini banyak nggak diajar atau bisa meresapi 10 skill ini di dalam prosesnya? Baik Bu, izin jawab. Ya. Untuk kuliah gitu, Bu, menurut saya sih ada beberapa skill yang saya dapat. Oke, boleh disebut nggak dari 10 yang tertampil di layar itu, kira-kira selama ini proses kuliah yang Anda hadapi itu paling banyak mengajarkan Anda skill yang nomor berapa aja, Mbak? Nomor 3, nomor 4, oke. Nomor 10. 10. Kolaboratif. Kolaborasi gimana, Mbak? Kerja sama tim. Iya, Bu. Oke, berarti 3, 4, 5. Time management. 10, time management nggak? Selalu nawar. Kalau dikasih tugas selalu nawar. Tak diperpanjang. Ya, time management. Iya. Ada lagi nggak Mbak Susi? Stres. Mungkin bukan belajar dealing with stress ya, bukan yang dirasakan tuh tugas itu membuat stres mungkin. Iya betul. Iya bukan. Wah ini jadi curhat colongan nih, gimana nih Mbak Susi? Tugas bikin stres nggak? Atau dari tugas-tugas yang banyak jadi belajar dealing with stress? Iya bukan, kadang kalau misalnya kita dapat tugas yang menurut kita sulit gitu, kan kadang kita berusaha gimana kita bisa gitu. Dan pasti untuk berusaha bagaimana kita bisa itu kadang kan ada di posisi stresnya dulu tuh Bu. Ya. Oke. Merasa nggak semakin banyaknya pekerjaan dalam konteks ini adanya semakin banyaknya tugas itu semakin sebetulnya menaikkan level Anda untuk mampu dealing dengan banyak stres? Iya Bu, pasti ya, karena karena kayak semakin meningkat gitu ya Bu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Jadi kayak bisa memecahkan suatu masalah gitu. Jadi terlatih gitu Bu. Terlatih, oke. Mbak udah merasa belum kemampuan pengelolaan stresnya itu udah di level yang kamu sendiri puas dengan itu atau sebetulnya masih sangat ingin bahwa kemampuan untuk dealing with stresnya itu bisa terus naik level? Pengennya sih naik terus sih ya Bu, karena kayak misalnya tugas nih Bu, stres gitu. Cuma untuk time manajemennya tuh kayak masih kurang gitu Bu. Jadi untuk tugas-tugas yang sulit gitu,
kadang ada yang telat gitu sih. Oke. Baik, Kak. Ini ada yang menarik nih, tapi saya agak nakal untuk bilang atau merespon yang disampaikan Mbak Susi. Pingin Bu, dealing with stress-nya itu, kemampuan dealing with stress-nya itu naik kelas, nggak cuma segini aja gitu. Terus juga pingin supaya kemampuan manajemen waktunya itu juga bagus gitu. Nah, caranya gimana? Kan pasti pertanyaannya gitu ya. Dalam banyak proses yang saya kalau ditanya, Bu, gimana caranya supaya manajemen waktu kita itu bagus gitu ya? Saya selalu bilang manajemen waktu yang bagus itu selalu berawal dari pemahaman kita atas tujuan hidup. Karena kalau kita